Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini Mamang bakal lanjutin manhwa yang berjudul Sang Petualang Terakhir. Kita masuk di part 2. Di awal video ini, setelah menonton kematian Raimon, Paume pun mengambil tongkat magic yang digunakan oleh Walker sebelumnya, yang punya skill Fire Arrow, skill yang sempurna untuk level skillnya yang masih rendah. Namun Paume rasa itu masih belum cukup, karena seorang adventur harus punya lebih dari sekedar senjata. Jika tidak, tak ada gunanya dia kembali ke masa lalu. Saat Paume memikirkan hal itu, perhatiannya tertuju pada sebuah sepatu yang tergeletak di depannya. Hingga ia pun tersadar, terkadang orang-orang menyimpan barang berharga mereka di sepatu. Oleh karena itu, Paume pun mengecek sepatunya, dan benar seperti dugaannya, ia menemukan sebuah cincin yang punya skill telekinesis. Namun, belum sempat ia mengecek cincinnya, Paume dikejutkan dengan suara derap langkah di belakangnya. Seketika itu juga, Paume berbalik dan mendapati para monster yang datang ke arahnya karena mencium bau darah. Melihat mangsa di depannya, para monster itu pun tak bisa menahan saus darah mereka, yang buatnya langsung menerjang ke arah Paume bersamaan. Tentu saja, Paume tak hanya tinggal diam. Ia segera menyerang mereka dengan tombaknya. Namun satu serangannya tak mampu menahan mereka semua, hingga salah satu monsternya bisa mematahkan tombak miliknya. Bersamaan dengan tombaknya yang hancur, monster lain pun mencoba untuk menyerang dari belakang. Namun, berkat insinya yang tajam, Paume segera berbalik menggunakan Fire Arrow. Sembari bergerak menghindari monster lain, Paume pun mencoba mengontrol Fire Arrow-nya menggunakan skill telekinesis. Dengan begitu, beberapa monster pun langsung tumbang sekaligus di tangannya. Namun, ia tak bisa menggunakannya terlalu lama. Meski begitu, Paume rasa itu bukan masalah besar, karena ia biasa kembali menggunakannya. Namun di saat Paume akan kembali menggunakan skill Fire Arrow, ia dikejutkan oleh skillnya yang tidak aktif, karena masih ada jeda cooldown. Hal itu pun membuat Paume mau tak mau harus menyerang mereka dengan cara memukulkan tongkatnya. Sayangnya, pukulan tongkatnya tak bisa langsung bunuh monsternya, hingga Paume pun harus menunggu jeda cooldownnya selesai. Untungnya, jeda cooldownnya tak butuh waktu lama, yang membuat Paume bisa langsung kembali menggunakan skillnya, bertepatan dengan para monsternya yang kembali menyerangnya. Dengan begitu, hanya butuh waktu beberapa detik saja untuk mengalahkan semua monsternya, menggunakan skill Fire Arrow yang dikontrol menggunakan telekinesis. Di tengah mayat para monster yang bergelimpangan, terdengar suara seseorang wanita yang mengatakan jika Paume bukanlah budak biasa. Mendengar hal itu, Paume pun langsung menengok ke arah suaranya, karena tak menyangka masih ada seseorang yang masih hidup. Ternyata, seseorang itu adalah Charlotte yang sekarat. Di tengah napasnya yang terengah-engah mempertahankan hidupnya, pertarungan Paume yang menggunakan cybermanship dan bahkan magic membuatnya bertanya-tanya, siapakah sebenarnya budak umpan yang mereka beli? Alih-alih menjawabnya, Paume malah memperhatikan kondisi Charlotte, hingga ia pun merasa jika Charlotte hanyalah beruntung. Namun, dengan kondisi yang sekarang, Charlotte lebih pantas disebut sebagai malang. Saat Paume memperhatikannya, mata Charlotte tertuju pada lengan Paume. Selain memegang tongkat magic milik Walker, di pergelangannya juga ada simbol circle yang menandakan bahwa Paume telah awaken. Meskipun dirinya hanyalah seorang budak, Charlotte yang terkejut sekaligus penasaran pun menanyakan kenapa ia memegang tongkat magic dan bahkan bisa awaken. Namun, melihat apa yang terjadi di sekitarnya, di mana rekan-rekannya telah mati, Charlotte merubah pertanyaannya. Apakah semua ini adalah serencananya? Mendengar pertanyaan itu, Paume terdiam menatapnya mengatakan, jika asumsinya itu salah, lagi pula semua ini tidak akan ada bedanya. Meski Paume merencanakan sejak awal, dengan ataupun tanpa monster, dirinya tetap akan membunuh mereka semua. Tentu saja, perkataan Paume membuat Charlotte terkejut. Meski begitu, Charlotte tak mampu mengumpat apapun ketika Paume menggunakan skill Fire Arrow telekinesis sembari menekankan jika ia sangat jijik dengan orang semacam mereka yang menggunakan budak sebagai umpan. Beberapa jam kemudian, orang-orang di kota Lit dibuat heboh ketika melihat Paume yang merupakan seorang budak umpan kembali ke Gapor Merchant Union atas kehendaknya sendiri. Meski Paume bisa mendengar mereka, ia sama sekali tak memedulikannya.
Karena baginya, dadu telah dilemparkan. Ia harus bersegera untuk menghindari takdir yang sama. Oleh karena itu, pertama-tama ia harus membebaskan diri dari status budak yang ia terima. Beberapa saat kemudian, di kantor pengelola Gapor Merchant Union, terlihat seorang anggotanya yang tengah melapor pada atasannya jika ada budak umpan yang bisa kembali dengan selamat tanpa mengalami luka sama sekali. Mendengar laporannya, salah satu petinggi di sana, Tuan Abis merasa itu adalah hal yang wajar ketika seorang budak umpan kembali dengan selamat. Namun, Tuan Abis seketika mengubah pikirannya ketika mendengar bahwa semua adventur yang membawanya telah mati dalam gate, yang buatnya merasa aneh karena orang-orang yang sudah diperbudak tetap akan dijadikan umpan meski mereka berhasil kembali dengan selamat. Meski begitu, Paume tidak terkabur. Itu artinya dia paham kalau dia tidak bisa keluar dari genggaman Merchant Union mereka begitu saja. Karena satu-satunya cara untuk kabur adalah melalui kematian. Cara yang Gapor Merchant Union selalu lakukan. Meski hal itu memang tidak wajar, Tuan Abis merasa itu hanyalah laporan remeh yang tidak harus dilaporkan kepadanya. Namun Tuan Abis tak bisa menahan rasa terkejutnya ketika anggotanya mengatakan ada satu kejadian yang mendampingi laporan ini, yaitu budak tersebut telah membuka sirkel pertama. Seketika itu juga, Tuan Abis menyesap dalam cerutunya berpikir jika seorang budak akan memberikan sentimen negatif kepada Merchant Union mereka, dan kalau situasinya memburuk, pasti akan menyebar kemana-mana. Di saat Tuan Abis memikirkan hal itu, anggotanya memberitahunya jika budak itu menginginkan kontaknya diperbaharui, dan sepertinya juga ia ingin menjadi seorang adventur. Tentu saja, hal itu kembali membuat Tuan Abis terkejut. Namun di saat ia akan menolaknya, anggotanya memberitahunya lagi jika Tuan Rakan menyuruh dirinya untuk mengawasi proses ini. Mendengar nama Tuan Rakan, Tuan Abis pun nyata menduganya sontak bangkit dari kursinya. Ia sungguh terkejut. Seorang eksekutif di Gapor Merchant Union tertarik kepada seorang budak rendahan karena hal itu. Namun Tuan Abis dibuat kebingungan. Apakah benar alasannya hanya karena budak itu? Ataukah sesuatu yang lain? Hingga Tuan Abis tak bisa tenang memikirkan seorang budak umpan yang ingin menjadi adventur. Di bawah Ratu Signas, status perbudakan akan dihapuskan, tetapi itu hanyalah omong kosong belaka. Manusia selalu diperbudak oleh uang. Kalau mereka gagal membayar hutang mereka, maka mereka akan menggantikannya dengan menjadi buruh. Ungkapan ini dibuat oleh para budak Maple World, hari di mana satu-satunya keluarga Paume, yaitu ayahnya, jatuh sakit. Ia terseret menjadi seorang budak. Black Moss, tanaman obat yang Paume beli dari Gapor Merchant Union dengan sistem kredit. Merchant Union itu mematok harga Black Moss beberapa kali lipat dari harga normal, yaitu 1 juta meso. Karena Paume gagal membayar hutangnya, pengadilan pun menjatuhinya hukuman menjadi budak selama waktu yang sesuai dengan hutangnya yang masih belum dituntaskan kepada Merchant Union. Dengan begitu, Paume pun diperbudak selama 6 tahun di Union, dan kini tiba saatnya untuk Paume membalas dendam. Di sebuah ruangan Gapor Merchant Union, terlihat Paume yang tengah mengobrol dengan Tuan Abis. Sembari memperkenalkan dirinya, Paume kembali mengingat-ingat sosok Tuan Abis di depannya, yang merupakan tangan kiri dari Tuan Rakan, salah satu eksekutif di Gapor Merchant Union. Setelah mengingat identitasnya, Paume pun merasa jika ia telah mendapat ikan yang lumayan besar. Kemudian, Tuan Abis bertanya, apakah ia ingin memodifikasi kontraknya? Ia sudah menerima laporan soal Paume, jadi Tuan Abis berniat untuk langsung ke intinya. Oleh karena itu, Tuan Abis pun menyetujuinya dengan mengganti kontraknya menjadi kontrak untuk adventur rank F. Mendengar hal itu, Paume pun sempat terkejut. Ia tak menyangka jika Tuan Abis akan menerima permintaannya dengan semudah itu. Seperti dugaannya, Tuan Abis masih sangat berhati-hati terhadap hal itu. Kemudian, Paume tidak sudi menuruti permainannya, meminta Tuan Abis untuk menaikkan kontrak peringkat adventurnya, bukan untuk rank F, melainkan rank E. Tentu saja, permintaan Paume membuat Tuan Abis meringis karena asosiasi adventur bahkan belum memberinya sebuah rank. Paume pun beralasan jika ia sudah mengeksplorasi ratusan gate selama 3 tahun terakhir sebagai budak umpan. Tuan Abis menyanggahnya itu hanyalah pengalamannya sebagai umpan,
dan tidak pernah menangkap seekor monster. Namun, Tuan Abyss tidak bisa berkutik ketika Paume menekankan sejak kapan memburu monster menjadi salah satu syarat untuk menjadi adventure. Alasan kenapa adventure pertama bisa dikenal adalah karena dia perlu bertahan hidup. Seorang adventure bisa dikatakan sukses kalau dia bisa kembali dengan hidup-hidup. Mendengar hal itu, Tuan Abyss pun mengerti maksudnya, karena informasi dari orang yang selamat bisa menjadi kunci penting untuk kedepannya. Kemudian, Tuan Abyss menjelaskan, perkataan Paume memanglah benar, dan fakta bahwa ia berhasil selamat sebagai budak umpan selama 3 tahun bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Tetapi, cuma sampai di situ, ia hanya masuk ke gate-gate dengan tingkat kesulitan yang rendah. Apakah Paume pikir kemampuan bertahan hidupnya yang lemah itu bisa mempan di gate rank tinggi? Apakah Paume menganggap pemecaan mereka sebagai orang bodoh yang akan menawari kontrak riskan kepada orang yang akan mati tanpa sempat membayar hutangnya kepada mereka? Setelah mengatakan itu, Tuan Abyss mengisap cerutunya. Ia merasa Paume sudah kehilangan akalnya karena berpikir sudah sangat kuat, tetapi akan mati tanpa sempat melakukan apa-apa. Meski begitu, Tuan Abyss merasa ada yang aneh, sebuah perasaan yang tidak menyenangkan hatinya. Ketika Paume diam tak menjawab, hingga Tuan Abyss pun kembali mengatakan, ada satu gate yang ia pikirkan, yang hanya 5 orang saja yang bisa masuk, dan ada 12 goresan. Setidaknya, ada 12 party yang terkubur di sana. Dengan begitu, Tuan Abyss pun menyuruh Paume untuk membuktikan kepadanya kalau ia memang pantas untuk mendapatkan rang E, maka dirinya akan menuruti permintaannya. Beberapa jam kemudian, Paume pun menemui sebuah party yang akan ia ikuti untuk masuk ke dalam gate. Ketua partinya yang bernama Sep dengan sangat ramah menyambutnya. Meskipun ia sudah mendengar soal Paume dari Tuan Abyss yang dulunya adalah seorang budak, Sep dan rekan-rekannya tak mendulikannya dan menganggapnya biasa saja. Kemudian mereka bertanya, ia dengar kalau Paume bisa menggunakan Fire Magic. Apa mungkin elemental magic yang bisa ia pakai sudah tentukan? Karena setahu mereka, seorang mag tidak akan bisa memakai magic dengan elemen lain selain elemen yang ditentukan saat mereka lahir. Jadi, item apapun yang tidak berhubungan dengan elemen mereka tidak akan ada gunanya. Selain itu, Sep juga menjelaskan, misi mereka bukanlah memburu para monster, melainkan membawa pulang item yang ditinggalkan 12 party yang terdahulu yang telah dibantu sebelum mereka. Lalu mereka hanya perlu mengembalikan item-itemnya ke Union, dan setiap itemnya bisa dihargai sebesar 3.000 meso. Mendengar penjelasan Sep, seorang anggota partinya sontak mengeluhkan harga per itemnya yang sangat rendah. Karena item untuk adventure skill pertama saja sudah berharga 70.000 meso. Hal itu pun membuat rekannya yang lain mengajaknya bertengkar. Namun Sep langsung melerainya dan mengajak mereka untuk langsung masuk ke dalam gate-nya. Saat kemudian, mereka pun tiba di dalam gate-nya yang tampak terang tetapi menyeramkan. Sep pun mengambil alih komando. Ada kemungkinan mereka akan bertempur di hutan itu. Jadi mereka akan membangun sebuah markas terlebih dahulu. Rekannya pun menyarankan untuk membangun markasnya di atas pohon besar di depan mereka. Dengan cabang-cabangnya, mereka bisa bersembunyi dan memanjat pohon lain dengan mudah. Mendengar saran itu, tanpa pikir panjang, Sep pun langsung menyetujui-nya. Dengan begitu, mereka pun langsung membangun markasnya tanpa melibatkan Paume untuk ikut membantu. Beberapa saat kemudian, mereka pun selesai membangun markasnya. Sebuah papan yang disusun dengan rapi menjadi lantai, yang diikat dan dipaku ke dalam pohon besar dengan sebuah tangga kayu untuk jalan naik dan turun ke bawah. Karena markasnya sudah selesai, Sep pun memberi perintah untuk berpencar menjadi 2 grup, lalu memeriksa area sekitar. 3 rekannya, Tom, Max dan Roa, akan menjadi grup 1, sedangkan ia dan Paume akan menjadi grup 2. Grup 1 akan memeriksa area timur dan grup 2 akan memeriksa area barat, lalu kembali lagi ke markas mereka. Jika ada sesuatu yang terjadi, Sep meminta mereka untuk segera merisinya dan kembali ke markasnya. Dengan begitu, kedua grup pun berpencar sesuai arahan Sep. Namun, setelah beberapa saat berjalan, Sep merasa keheranan. Kenapa mereka belum menemukan monster ataupun item? Hingga ia bertanya-tanya, apakah mereka terlalu dini dalam menyiapkan markas mereka? Yang membuat mereka mau tak mau harus pergi lebih dalam keesokan harinya. Kemudian, Sep pun mengajak Paume untuk mengobrol, mengusir rasa bosan. Namun, meskipun Sep terlihat begitu ramah padanya, Paume sendiri menanggapinya dengan sangat dingin.
Dan ini pun diakhiri dengan setelah mengajaknya ngobrol begitu lama, bahkan menunjukkan simpatinya dan keadaan Paume yang sebelumnya, saya pun mengajaknya untuk bergabung dengan mereka. Namun, melihat Paume yang diam saja karena melihat sesuatu jejak di tanah, saya pun mengatakan jika ajakan saya itu tidak serius, jadi jangan terlalu memikirkannya. Dan jejak apakah itu? Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.